Usai pasewaan, Gajah Mada kemudian bertindak cekatan seiring waktu yang merambat jengkal demi jengkal. Banyak hal yang kini harus ia lakukan. Meskipun Gajah Mada memberi kesempatan amat luas kepada semua tamu yang berniat menghadap kepadanya, tetapi nyaris semua masalah yang diusung telah terselesaikan tanpa ada sisa. Gajah Mada bahkan menyempatkan menengok ke bangsal khusus yang digunakan sebagai pesanggeran untuk para tamu, mengarahkan para tanda yang bertugas untuk menjamu dan menyiapkan semua kebutuhan mereka. Di tempat yang lain, Gajah Mada juga masih sempat menggelar pertemuan khusus dengan para pejabat terkait rencana penggelaran pasukan, khususnya membahas perbekalan yang nantinya menjadi bagian yang sangat penting terhadap keberhasilan penyerbuan. Karena apalah gunanya pasukan dengan kekuatan segelar sepapan jika mereka kelaparan, tidak didukung oleh makanan sebagai sumber tenaga mereka. Pada dasarnya, kebutuhan terhadap perbekalan untuk perang tidak menjadi masalah karena memang telah tersedia jika dibutuhkan sewaktu-waktu. Maka ketika keesokan harinya tiba, sejak pagi sekali puluhan kereta kuda telah berbaris menunggu pengisian beras dan makanan yang lain yang akan dibawa menuju ke medan perang. Gajah Mada yang tidak sabar ingin segera menerjemahkan hukuman pada Keta dan Sadeng, segera menggelar pertemuan yang diikuti hanya oleh para pimpinan prajurit dari semua kesatuan yang ada. Tidak semua pasukan dikirim ke medan perang karena Mojopahit harus belajar dari apa yang pernah dialami oleh Singosari yang pernah mengalami peristiwa pahit karena istana kosong tidak dijaga oleh prajuritnya. Menghadapi kemungkinan serangan dadakan, Gajah Mada menjatuhkan perintah kepada semua prajurit untuk bersiaga penuh dengan ratusan prajurit sandi yang disebar juga dengan kekuatan yang penuh. Maka jika ada pasukan yang tidak dikenal yang berniat untuk mendekat guna melakukan serangan dadakan, maka akan dapat diketahui lebih dini dan disiapkan pasukan sebagai penangkalnya. Pertemuan terbatas itu tidak dilakukan di balai prajurit, namun di bangsal perwira yang menyatu halamannya dengan balai Manguntur. Dengan tegas dan langsung berbicara pada pokok persoalan, Gajah Mada kini memberikan taklimatnya. Kita hitung bersama-sama 10 hari dari sekarang. Serangan serentak kita lakukan menjelang fajar, kata Gajah Mada sambil memberi sebuah tekanan. Gajah Mada tidak langsung menguraikan rencananya, namun ia menyempatkan lebih dulu memandangi satu persatu para perwiranya. Dengan tajam Gajah Mada kini memandang, dengan tajam pula Senopati Gagak Bengol membalasnya. Gajah Mada senang para perwiranya sungguh orang-orang yang bisa diandalkan. 10 hari dari sekarang dirasakan oleh Gagak Bengol terlalu lama untuk memunculkan sifat dadakan. Tetapi Gagak Bengol harus melihat jarak dari tanah tarik ke Sadeng dan Keta yang juga teramat jauh. Memenuhi permintaan Prada Basu yang mengirim pesan agar Keta diserang dengan serangan dadakan secepat apapun itu, jelas dibutuhkan waktu yang berhari-hari lamanya. Kita akan gempur 3 tempat itu pada hari yang sama dan tabuh yang sama melalui serangan yang mengejutkan. Sebelum hari dan tabuh yang kukehendaki itu, pasukan Bayangkara dengan jumlah yang secukupnya harus sudah digerakkan terlebih dulu. Paling tidak 5 hari sebelum hari penyerbuan, pasukan Bayangkara harus sudah melakukan persiapan untuk memecah belah dukungan rakyat setempat, melakukan penyusupan hingga ke lapisan yang paling dalam. Juga mereka harus melakukan perusahaan atas hal-hal penting yang mendukung kekuatan mereka, seperti lumbung-lumbung, bangunan-bangunan kesatrian, istana, atau jika perlu, lakukan penculikan-penculikan yang siapa tahu bisa melumpuhkan semua gerakannya. Lebih bagus lagi, bisa menangkap kepalanya. Jika kita bisa menangkap kepalanya, kita bisa mengendalikan seluruh tubuhnya.
Jika itu bisa dilakukan, perang akan bisa selesai dengan biaya yang sangat murah. Semua pimpinan prajurit yang mempersiapkan perang itu menyimak dengan amat cermat. Selanjutnya, 7 hari dari sekarang, pasukan yang akan menyerbu Keta harus sudah melakukan baris pendem di tempat yang tersembunyi. Namun, pasukan ini diberangkatkan secara rahasia sehari setelah pasukan pertama yang lebih dulu berangkat. Pemberangkatan pasukan pertama akan dilakukan secara terang-terangan untuk mengecoh Telik Sandi, Keta, dan Sadeng yang saat ini masih berkeliaran. Pasukan pertama yang berangkat adalah gabungan yang akan menyerbu Sadeng dan Alas Larang. Akan tetapi, dengan gerakan yang seolah hanya tertuju ke Sadeng, dan jika telah sampai di timur Lumajang, pasukan akan beristirahat 2 malam secara terang-terangan. Namun sejatinya, itu dilakukan untuk memberi kesempatan secara diam-diam pasukan yang menuju ke Alas Larang memisahkan diri. Supaya tidak ketahuan, lakukan ini berangsur-angsur selama 2 hari itu dengan titik temu di Jember. Dan sehari sebelum hari terakhir, pasukan sudah harus melakukan persiapan terakhir dengan melakukan baris pendem yang tidak jauh dari Alas Larang. Selanjutnya, dengan sembunyi-sembunyi, pasukan yang mengepur Sadeng akan dibelah lagi menjadi 2. Yang separuh akan bergerak dengan sembunyi-sembunyi ke timur Sadeng, sedangkan separuh sisanya akan menuju ke barat Sadeng. Kita gunakan siasat yang pernah dilakukan Kediri ketika melumpuhkan Singosari. Para pimpinan prajurit Mojopahit itu menyimak petunjuk yang diberikan Gajah Mada itu tanpa menyela sedikit pun. Padahal Gajah Mada memberi kesempatan bagi mereka yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Senopati Gagak Bongol kini mengangkat tangannya. Bagaimana? Untuk apa kita harus mempersiapkan pasukan untuk menyerang Alas Larang, Kakang? Setelah para utusan dari Keta dan Sadeng itu kembali, pasukan di Alas Larang pasti ditarik separuh ke Keta dan separuh lagi ke Sadeng. Pasukan yang akan menyerbu ke Alas Larang akan menemukan tempat itu kosong, tidak ada isinya. Namun Gajah Mada rupanya telah membuat hitung-hitungan setidaknya hingga beberapa hari ke depan. Hari ini, orang-orang Keta itu belum melintasi ujung Galuh. Yang ke Sadeng, besok baru akan berbelok ke selatan dari Yuangga. 2 hari selanjutnya, baru mereka akan tiba di Sadeng. Untuk menarik pasukan dari Alas Larang, Sadeng dan Keta harus bertemu dan berbicara. Setidaknya, aku yakin pada hari ke-11, prajurit yang berlatih di Alas Larang masih tetap berada di tempatnya. Kita serbu mereka saat mereka tidak menyadarinya. Akan tetapi, jika diyakini Alas Larang telah kosong berdasarkan laporan Telik Sandi, maka pasukan yang ke Alas Larang akan tetap bergabung untuk ikut menyerbu Sadeng. Gagak Bongol tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Ternyata Patih Gajah Mada telah menghitung sampai ke hal-hal yang paling kecil itu. Ada yang akan bertanya lagi. Tidak ada yang mengacungkan tangan. Maka Gajah Mada pun kini melanjutkan. Selanjutnya, aku akan berbicara kepada siapa saja yang bertanggung jawab atas penggelaran pasukan. Pasukan yang dikirim ke Keta dipimpin oleh Senopati Panji Suryomanturo. Pasukan yang akan bergerak ke Sadeng dan Alas Larang selama perjalanan akan dipimpin oleh Bayangkara Plingculing. Nantinya, jika telah bertemu dengan Senopati Haryo Teleng, Bayangkara Plingculing akan menyerahkan kepemimpinan pasukan kepada Senopati Haryo Teleng. Lalu, hari ini pula, pasukan Sandi Bayangkara yang akan bergerak lebih dulu berangkat. Macan Lewung yang akan memimpin gerakan mereka ke Keta. Lembu Pulung akan memimpin penyusupan pendahuluan ke Sadeng. Dan Rogo Jambi akan memimpin penyusupan pendahuluan ke Alas Larang. Para Telik Sandi ini harus sesegera mungkin melakukan hubungan dengan Senopati Haryo Teleng yang telah berangkat mendahului ke Sadeng untuk siap menerima penyerahan kepemimpinan pasukan dari Bayangkara Plingculing. Penyerbuan ke Sadeng selanjutnya akan dipimpin oleh Senopati Haryo Teleng.
Jika tidak berhasil menjalin hubungan dengan Senopati Haryo Teleng, Pring Culuring akan menyerahkan kepemimpinan kepada Bayangkara Lembu Bulung. Akan tetapi, andai kata tidak berhasil pula, kepada Bayangkara Pring Culuring, aku berikan kewenangan untuk memimpin gelar perang yang akan dibuka di hari ke-10 menjelang fajar. Terserah gelar perang apa yang akan digunakan Bayangkara Pring Culuring. Kurasa Pring Culuring telah cukup memadai kemampuannya dalam olah gelar. Bayangkara Pring Culuring yang duduk di pojokan kini meluap memperoleh kepercayaan yang demikian tinggi. Akan tetapi Gajah Mada bukannya tanpa perhitungan memberi kewenangan dan juga kepercayaan yang demikian tinggi kepada Pring Culuring. Dalam pengamatan yang dilakukan cukup lama, Gajah Mada melihat Pring Culuring punya bakat yang menonjol terhadap pemahaman gelar perang. Selanjutnya, harap diperhatikan pula, kita memiliki beberapa telik sandi yang telah diberangkatkan lebih dulu untuk menyusup ke alas larang. Mereka adalah 2 orang Yuwa Bayangkara, yaitu Gendit Galih dan Mahesa Urawan. Saat ini, mereka sedang menyusup dan menyamar sebagai prajurit yang ikut berlatih di alas larang. Terakhir, Senopati Gagak Bongol akan berangkat bersamaku. Saat ini, ia masih aku butuhkan untuk mengatur beberapa hal. Senopati Gagak Bongol tidak menampakkan perubahan raut wajah apapun. Pada hari ke-7, aku sudah akan muncul menyusup ke Keta. Penyerbuan atas Keta akan kupimpin secara langsung. Jangan mendahului. Jangan lakukan penyerbuan sebelum aku datang, karena aku masih akan mencoba mengupayakan agar Adipati Mampanji Keta mau mengubah sikapnya dan menyerah. Dengan demikian, siapa tahu perang tidak perlu terjadi. Senopati Panji Suryo Manduro yang mendapat tugas untuk memimpin pasukan yang akan bergerak ke Keta secara sembunyi-sembunyi kini mengangguk sebagai pertanda ia setuju dan akan melakukan tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Ketika Panji Suryo Manduro mengangkat tangan kanannya adalah karena ia ingin mengutarakan pendapatnya. Aku mohon izin untuk membawa separuh pasukan lewat laut. Pimpinan pasukan Sapu Bayu itu kini berkata. Gajah Mada terdiam beberapa jenak. Pendapat yang dilontarkan Senopati Panji Suryo Manduro itu mendadak mengingatkannya pada kesepakatan rahasia yang telah dibuat bersama dengan sahabat akrabnya, yaitu Aditya Warman. Usulan pimpinan pasukan Sapu Bayu itu masuk akal dan layak untuk dipertimbangkan, tetapi Gajah Mada kini menggeleng. Laut adalah tempat yang terbuka, dan semua nelayan di sepanjang pesisir dari Iwangga sampai Situbondo adalah telik sandi. Aku tidak sependapat. Meskipun Keta dan Sadeng tahu kita akan menyerang, gerakan pasukan Mojopahit harus bersikap rahasia supaya bisa melakukan serangan dadakan kapanpun dan juga dari manapun. Pimpinan pasukan Sapu Bayu, yaitu Senopati Panji Suryo Manduro, amat bisa memahami alasan dari penolakan itu. Ia pun kini juga tidak memaksakan diri. Pembicaraan yang dilakukan sejak sore itu kini bergeser ke petang dan ternyata masih berlanjut meskipun malam kemudian datang, yang akhirnya diterjemahkan dengan dilakukan penggelaran pasukan yang akan dipimpin langsung oleh Gajah Mada. Berdebar kini gabungan telik sandi Keta dan Sadeng yang terus mengamati persiapan yang kini dilakukan oleh Mojopahit. Di bawah cahaya terang benderang bulan di langit, alun-alun istana Wilwatirta kini penuh sesak. Merinding kini telik sandi Keta yang melihat lapangan Bubat juga penuh sesak. Demikian pula dengan alun-alun luar di depan pintu gerbang Purwakerta. Edan, Mojopahit benar-benar akan menggilas Keta dengan kekuatan penuh seperti ini. Keta pasti akan hancur. Runtuhlah kini mimpi Mampanji Keta. Sebaiknya malam ini pula aku akan mendahului menyampaikan laporan terakhir ini, agar Mampanji Keta memperoleh gambaran yang benar. Ya, lakukan. Aku akan tetap bertahan di sini.
masih ada 10 orang yang akan tetap bertahan sampai besok bahkan lusa. Gabungan dari para telik sandi Keta dan Sadeng yang menyebar di sudut alun-alun, baik di Mbubat maupun di halaman istana luar dan juga di dalam, benar-benar memperoleh gambaran nyata kekuatan macam apa yang akan melibas Keta dan Sadeng. Mereka sama sekali tidak menyadari penggelaran kekuatan yang demikian besar itu hanya siasat dari Gajah Mada, karena jelas ia tidak berniat memberangkatkan pasukan itu semua. "Bagaimana pendapatmu?" bisik Gajah Mada. "Dahsyat, Kakang. Telik sandi itu pasti gemetaran. Mereka pasti mengira semua orang ini akan dikirim. Akan ada persoalan yang memusingkan kepala jika sebanyak ini orang yang harus diberangkatkan ke medan perang. Ya, karena mereka doyan makan semua." Gagak Bongol kini tertawa menanggapi pendapat dari Gajah Mada yang memancing tawa itu. Namun Gajah Mada sendiri tidak tertawa. Dengan cermat, Gajah Mada memperhatikan persiapan pemberangkatan pasukan lengkap dengan para pendukung kebutuhan sumber tenaga yang diangkut dalam kereta kuda, yang meskipun para telik sandi dari Keta dan Sadeng itu sudah berupaya untuk menghitungnya, mereka tidak pernah mampu menduga berapa. Kereta kuda itu hilir mudik, satu berangkat, satu lagi muncul, demikian seterusnya. Sungguh merupakan sebuah gambaran yang sangat menyesatkan. Ketika tengah malam tiba, pasukan yang telah disiapkan itu kemudian bergerak, yang menyebabkan para telik sandi Keta dan Sadeng berdebar-debar. Sungguh kekuatan yang akan dilepas itu merupakan kekuatan yang tidak masuk akal. Seperempat dari semua kekuatan saja sudah luar biasa, namun yang ini malah semuanya. Prajurit sandi dari Keta dan Sadeng itu tidak tahu. Sebagian prajurit itu secara acak memisahkan diri dengan cara memisahkan diri di setiap kesempatan yang ditemukan, di jalan-jalan menikung atau membaur dengan para penonton yang menyaksikan. Itulah sebabnya jumlah kawula Mojopahit yang berbaris di sepanjang tepian jalan kini bertambah banyak. Para telik sandi dari Keta dan Sadeng itu juga tidak tahu dari sela hiruk pikuk yang berlangsung riuh itu juga telah berangkat pasukan Bayangkara yang bergerak dalam penyamaran penuh yang disamarkan dalam wujud penduduk biasa. Pasukan khusus Bayangkara itu nantinya akan memecah diri menjadi 3, masing-masing ke Keta, ke Alas Larang, dan ke Sadeng. Mereka akan berusaha mencari hubungan dengan telik sandi yang dikirim terlebih dulu, terutama mencari hubungan dengan Senopati Haryo Teleng. Pasukan khusus Bayangkara itu berkuda secara terpisah, yang nantinya mereka akan bertemu di Hiwangga, yang diputuskan sebagai titik temu terakhir sebelum masing-masing berpisah menuju ke tujuannya. "Menurutmu, adakah yang masih bisa kita lakukan di sini?" berbisik seorang mata-mata Keta kepada temannya. "Sepertinya tidak ada. Bagaimana kalau aku mengusulkan kita tarik semua telik sandi dan kembali ke Keta? Di samping kita harus melaporkan perkembangan terakhir, kita juga harus memberikan sumbangsi kita untuk ikut berperang." "Ya, aku setuju. Tarik semua untuk pulang. 2 orang mendahului lewat laut, yang lain bergerak membayangi gerak pasukan itu." Maka demikianlah pasukan dengan jumlah yang sangat besar di mata telik sandi Keta dan Sadeng itu telah berjalan membentuk barisan panjang makin jauh ke arah timur, meninggalkan Trowulan dengan penuh semangat dan suara yang hingar-bingar oleh berbagai nyanyian dan teriakan-teriakan yang menggelegak di dada. Ketika esok harinya tiba, pasukan yang bergerak dengan jalan kaki yang berada di bagian depan didahului oleh pasukan berkuda telah melintasi jalan lurus yang jika ke utara akan sampai ke ujung Galuh, dan jika ke selatan maka akan sampai ke Singosari. Meskipun hari bergerak ke pusat siang dengan panas yang menyengat, pasukan itu tidak berhenti berjalan. Untuk mengisi tenaga, masing-masing prajurit mengeluarkan bekal makanan kering dari bungkusan kain yang menggantung di pinggangnya. Barulah ketika malam tiba,
kesempatan pertama untuk beristirahat diberikan. Ketika malam berikutnya tiba dan pasukan Mojopahit memutuskan untuk menginap beristirahat, tidak seorang pun mata-mata Keta dan Sadeng yang tahu. Malam kedua, jumlah pasukan yang lain baru diberangkatkan untuk menyerbu Keta. Pemberangkatan pasukan itu dilakukan dengan sangat senyap. Tidak ada nyanyian-nyanyian penggugah semangat, tidak ada teriakan-teriakan, tidak ada suara genderang, tidak ada pula suara sangkakala yang melengking. Dengan bergelombang, pasukan jalan kaki yang akan bergerak lurus ke Keta itu di bawah pimpinan Senopati Pilih Tanding, Senopati Panji Suryomanturo. Senopati Panji Suryomanturo telah memiliki pengalaman perang luar biasa banyaknya. Gajah Mada belum ikut bersama dengan pasukan yang dilepasnya itu dan baru akan menyusul jika beberapa persoalan khusus yang mengganggunya telah terselesaikan. Di dalam pasukan yang bergerak sehari setelah pasukan pertama, ikut bergabung pula pasukan berkuda yang berjalan mendahului sekaligus menempatkan diri sebagai cucuk lampah, mengamankan dan memberi isyarat jika ada tanda-tanda bahaya. Siapa tahu Keta telah menggelar pasukannya untuk menyerbu Mojopahit dan mereka berpapasan di sebuah tempat. Salah seorang penunggang kuda itu menempatkan diri berkuda di barisan paling depan yang membiarkan rambutnya terurai lepas dari gelung kelingnya. Ia adalah Lembu Peteng, salah seorang prajurit yang belum lama memperoleh kenaikan pangkat sebagai Araraman. Ketika hari berikutnya, pasukan segelar sepapan yang dipimpin oleh Senopati Panji Suryomanturo telah melintasi jalan lurus yang menghubungkan antara Singosari dan Ujung Galuh. Pada saat yang sama, pasukan yang diberangkatkan sebelumnya melakukan sebuah hal yang menyebabkan para telik sandi Keta dan Sadeng bingung. Di Wangga, pasukan itu membelok ke selatan. Jika pasukan itu dipecah menjadi dua, amat sangat masuk akal. Separuh ke selatan langsung menusuk ke Sadeng, separuh yang lain menuju ke timur, yaitu menuju ke Keta. Apa artinya ini? Bertanya salah seorang telik sandi Keta kepada rekannya. Mereka mengambil ke arah Sadeng. Semuanya, para telik sandi itu kini merasa gelisah. Lalu, apa artinya ini? Orang-orang Keta dan Sadeng yang terus mengikuti perjalanan pasukan itu segera berpikir untuk menemukan jawaban yang paling masuk akal. Pasukan itu, aku yakin akan dipecah menjadi dua entah di mana. Separuh menusuk ke Sadeng, separuh sisanya akan bergerak menuju ke Keta. Mungkin di suatu tempat yang dirahasiakan. Aku yakin itu. Agaknya jawaban itulah yang paling masuk akal. Namun pimpinan mata-mata yang bertubuh kecil itu ternyata punya pendapatnya sendiri. Kemungkinan itu ada, tetapi ada kemungkinan lain. Mojopahit akan menggempur Sadeng lebih dulu. Barulah setelah itu mereka akan bergerak menuju ke Keta. Mengapa bukan ke Keta lebih dulu? Keta berada pada jarak yang lebih dekat. Pimpinan telik sandi itu mengerutkan kening. Mungkin saja itu bagian dari siasat. Apapun pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan untuk diolah, para telik sandi dari Keta itu tetap bingung melihat pasukan Mojopahit itu ternyata membelok ke selatan. Jika semula mereka berpikir Keta akan langsung digilas, hal itu sungguh membuat para telik sandi Keta sulit untuk memahaminya. Akan tetapi, dengan cekatan, pimpinan telik sandi itu kembali membagi tugas. Seorang telik sandi kini ditugaskan untuk melapor perkembangan yang tidak terduga itu ke Keta. Sedangkan ia dan segenap anak buahnya yang tersisa akan terus bergerak menuju ke selatan, membayang-bayangi perjalanan pasukan yang diduga pasti akan membelah diri di suatu tempat entah di mana. Atau mungkin benar dugaan pimpinan mata-mata itu, Sadeng akan diserang lebih dulu. Barulah setelah menguasai Sadeng, Keta akan digempur. Telik sandi itu kini merasa agak lega karena dengan demikian Keta masih memiliki banyak kesempatan untuk mereka mempersiapkan diri.
Hingar-bingar latihan perang telah dilupakan dan kota raja pun menjadi sepi karena tidak ada lagi jadwal untuk menggelar gladi perang. Namun hingar-bingar itu kini telah berubah menjadi bentuk hingar-bingar yang lain, kasak kusuk yang nyaris dilakukan oleh siapa saja. Semua perhatian setidaknya tertuju ke istana kepatian dengan segala bentuk cara pandang yang tidak sama dari setiap orang. Itu tentu karena pengumuman yang disampaikan di istana sehubungan akan diangkatnya Mapatih yang baru menggantikan Mahapatih Aryatada yang telah mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri. Siapa orang yang diangkat untuk menggantikan Aryatada? Sungguh pertanyaan itu amat kuat dalam menumbuhkan rasa penasaran. Tidak ubahnya ketika dulu Sri Jayanegara tewas terbunuh juga memunculkan pertanyaan yang serupa. Siapa yang nantinya akan diangkat untuk menggantikan Kolo Gemet sebagai raja yang baru? Saat itu ada yang menduga Sri Kitaraya yang akan diangkat. Ada pula yang menduga Dyah Wiyat yang akan diangkat. Apalagi jika dikaitkan semua itu dengan segala upaya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh pendukung Raden Cakradara dan Raden Kudamerta. Akan tetapi rupanya yang diangkat menjadi raja adalah dua-duanya, menempatkan Sri Kitarya Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dan Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa bersama-sama menduduki tahta kembar. Cepatlah mati Aryatada yang tua. Berdoa seorang yang berharap Aryatada segera mati. Dengan demikian, maka akan terbuka peluang untuk ia mewarisi jabatannya. Doa itu tentu dipanjatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas segera dipilihnya Mahapatih yang baru. Istana Kepatian selalu ramai oleh orang yang berdatangan menjenguk Mahapatih Aryatada. Mahapatih Aryatada benar-benar berada dalam keadaan sakit yang oleh karenanya kedua Prabu Putri telah memerintahkan kepada beberapa orang juru usodo untuk berusaha mengobatinya. Upaya yang dilakukan oleh para juru usodo itu membuahkan hasil karena Mahapatih Aryatada yang semula harus terbaring itu kini bisa duduk kembali. Di atas pembaringannya, Aryatada kini menerima tamu-tamunya. Kau harus sembuh kembali, Kakang Tada, berbisik Ibu Suri Gayatri yang kini datang menengoknya. Mahapatih Aryatada berusaha untuk menyembah. Namun Ibu Suri Raja Padni Biksuni Gayatri memintanya untuk tetap berbaring. Apa yang kau rasakan dengan sakit yang kau derita kali ini, Kakang? Aryatada tersenyum. Ia berusaha mengusir warna pucat di wajahnya. Hamba merasakan semua sakit, Gusti, jawabnya sambil berusaha untuk tertawa. Gayatri kini memberikan satu senyuman yang sejuk. Agaknya memang demikianlah kodrat perjalanan hidup manusia, Kakang. Manusia dilahirkan sebenarnya hanya untuk dimatikan. Ketika masih muda dulu, kita seperti akan sanggup menghadapi tantangan dalam bentuk apapun. Padahal, begitu melintas di usia 40 tahun, itulah saatnya berbagai penyakit mulai datang untuk mendekat. Tidak ada semangat dan kekuatan apapun yang bisa dibenturkan pada penuaan itu. Kau beruntung di usia yang menua ini tidak banyak diganggu oleh sakit gigi, Kakang. Sungguh, sakit gigi bagiku merupakan sakit yang tidak ada bandingannya. Aryatada terpaksa tertawa, walaupun tertawa itu telah menyebabkan nyeri di lambungnya. Siapa bilang hamba tidak pernah mengalami masalah dengan gigi, Gusti? Barisan gigi belakang hamba ini sudah habis. Tinggal yang depan ini. Namun menurut hamba, Gusti Putri lebih beruntung daripada hamba. Gusti Putri justru masih memiliki gigi yang lengkap dan rapi.
Gusti Putri masih cantik seperti remaja. Gayatri tidak bisa untuk tidak tertawa sambil meraba kepalanya yang kini telah gundul. Hanya kau yang berani menyanjungku dengan cara yang seperti itu, Kakang. Kalau orang lain yang melakukannya, aku pasti akan meminta Prabu Putri untuk menghukumnya dengan hukuman mati. Orang-orang yang berada di luar pintu terheran-heran mendengar Ibu Suri Gayatri tertawa, apalagi Aryatada yang sedang sakit itu juga tertawa lebih keras. Tentu sesuatu yang lucu. Mungkin peristiwa yang terjadi di masa silam berupa sebuah kenangan yang dialami bersama dengan Mahapati dan Ibu Suri, kata salah seorang juru usoto yang ditugasi untuk melayani Aryatada dalam hatinya. Ibu Suri Gayatri merasa sudah cukup menengok Aryatada dan kemudian beranjak bangkit untuk kembali ke istana kediamannya. Akan tetapi tiba-tiba Ibu Suri Raja Patni Biksuni Gayatri berhenti dan menoleh ke belakang. Aku dengar Kakang akan meletakkan jabatan, tanya Ibu Suri. Aryatada mengangguk. Aku setuju, Kakang. Kau sudah tua dan sudah sepantasnya beristirahat. Biarlah yang muda-muda yang menggantikanmu tampil di panggung sandiwara. Kakang, kini letakkan pantatmu di kursi istirahat yang empuk sebagai penonton yang menyaksikan kiprah mereka. Jika itu kau lakukan, kau akan merasa betapa nikmat sebenarnya menjadi orang tua, Kakang. Aryatada terdiam, tidak tahu apakah ia sebaiknya sependapat atau tidak sependapat. Tamu berikutnya setelah Ibu Suri Gayatri adalah juga bukan tamu sembarangan tamu, karena orang itu adalah pejabat terpenting di Kementerian Kadrini, Maha Menteri Hino Dyah Janardana, yang kedatangannya dilengkapi dengan sekeranjang buah tangan. Ada buah jeruk pilihan, ada pula buah manggis dan belimbing yang matang. Buah itu dibawa oleh seorang tanda yang kemana-mana selalu mendampingi Maha Menteri Janardana. Namun tanda yang nyaris menjadi bayangan Maha Menteri Hino itu harus keluar ruang karena majikannya mengusirnya melalui sebuah isyarat pandangan mata. Bagaimana keadaanmu, Kakang? Bertanya kini Dyah Janardana. Aryatada berusaha bangkit. Dyah Janardana membantunya untuk bisa duduk bersandar di dinding dengan beralaskan bantal. Sudah lumayan, Adi. Oleh-oleh apa saja yang kau bawa itu? Hanya buah-buahan, Kakang. Aku harap akan membantu mempercepat penyembuhanmu. Aryatada kini menyeringai. Terima kasih, Adi. Akan tetapi, aku tidak tahu apakah aku bisa menghabiskan buah sebanyak itu. Mestinya Adi tidak perlu repot. Maha Menteri Hino Dyah Janardana tidak hanya bermaksud menjenguk Aryatada dalam kunjungannya itu, tetapi ada pula kepentingan lain yang diusungnya. Maha Menteri Hino yang sangat berminat mewarisi jabatan yang akan ditinggalkan oleh Aryatada, melihat hanya Aryatada lah yang bisa mengantarkannya untuk menduduki kursi orang yang paling penting setelah Raja Dewi Watingta itu.